Halo sahabat mekanik, kali ini kita sedang dapat pasien Strada L200 ya. Strada L200, keluarnya kalau pagi dia itu sulit di starter. Nah, kalau sulit di starter biasanya busi pemanas ya. Kalau masih mesin sistem seperti ini masih belum common rail, jadi dia masih pakai busi pemanas. Jadi yang pertama kita cek adalah busi pemanasnya. Sebelumnya kita buka dulu ya intercooler, karena posisi busi pemanas di bawah intercooler. Jadi kebetulan ini mesin yang sama persis dengan Mitsubishi Kuda L300. Jadi dipakai juga Strada L200, karena ada Strada L200 yang tidak pakai mesin ini, masih pakai mesin 4M40. Nah, itu yang biasanya seri Thailand ya, karena ini yang seri Indonesia. Kebetulan yang versinya dia speknya lebih lengkap sepengetahuan saya. Jadi dia masih pakai mesin 4D56 seperti L300. Nah, mirip kan? Cuma dia bedanya dia pakai turbo. Seperti ini. Nah, ini busi pemanasnya. Kita cek caranya mengecek apakah dia mati atau enggak. Bukain dulu kabel nih. Kabel besar nih yang dari relay. Buka dulu kabelnya, konektornya dibuka. Nah, setelah dicopot kita tes di aki satu-satu ya, kasih plus nanti. Nggak usah dibuka akinya. Jadi ini kabel ini buka dulu, terus ini konektor dibuka, nanti kita tes satu-satu. Cara mengetes busi pemanas, apakah nanti ada busi yang masalah atau tidak. Karena kalau pagi dingin sulit di starter, tapi setelah hidup sekali, kalau sudah hidup di starter enak. Berarti masalah di busi pemanas. Biasanya seperti itu. Sekarang buka konektornya. Nah, sebelum busi pemanas kita tes satu-satu ya. Jadi konektornya udah lepas. Konektornya sudah lepas ya kan. Udah nggak ada hubungan satu sama lain. Jadi kita kasih kabel jumper, nanti kita tes, kasih strom satu-satu pakai kabel jumper langsung di aki plus aki ya, karena dia sudah, kalau min dia sudah kena min body ground mesin ya. Nah, kita pakai kabel jumper gini ya, ini kabel kita taruh di plusnya. Nah, sekarang kita tes satu-satu ya. Nah, ini nih, ini nggak ada apinya ini nggak ada apinya. Di sini harusnya ada percikan api sedikit. Ini nomor satu mati. Nah, nomor dua setengah mati. Ada nggak apinya? Ini kelihatan ya. Nah, ini juga. Nah, ada nggak. Nah, nomor 2 setengah mati. Nomor 3 juga nggak ada. Nomor 4 juga nggak ada percikan api, kosong. Jadi semua ini busi pemanasnya sudah minta ganti ya. Busi pemanasnya minta ganti semua ini. Nah, cuma nomor 2 aja ini yang ada percikan. Nah, antara iya enggak nih. Nah, nih. Jadi busi pemanas itu biasanya gini ya, kalau dicopot kita tes di luar dia nyala, kita tes di aki langsung dia nyala, tapi kalau dipasang tidak mau nyala. Terkadang busi pemanas seperti itu, jadi harus teliti. Nah, di sini tidak mau nyala nih. Nah, dia nggak ada percikan api. Kalau ada percikan api berarti businya bagus. Oke, sekarang kita ganti, kita copot busi panasnya, kabelnya kita copot. Pelan-pelan. Busi panas ya. Jadi kalau nyabut busi panas, tunggu agak dingin ya mesinnya, karena nanti biasanya itu dratnya dia ngembang jadi rapet. Jadi agak dingin dulu baru kita copot. Kalau nggak gitu nanti patah di tengah kan susah
jadi penyakit nanti. Nah sekarang kita mengetes, kita copot. Nah ini kan kabelnya kita tempel di sini ya, di ujungnya ini kita lihat. Nah ini ujungnya ini untuk plusnya. Nah kalau untuk minnya kita tempel aja di min ya, di bodinya. Coba kita ini, yang ini kabel ini kita tempel di plus. Kita hitung 14 detik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Ternyata dia nggak nyala ya, berarti benar busi pemanas tidak nyala atau rusak. Nah sudah kita belikan, kita lihat dalam sekian detik, paling nggak 10 detik dia sudah memerah ya. Iya, dia sudah memerah. Mulai memerah tuh. Nah ini seperti inilah panasnya busi pemanas kalau dia sudah mencapai waktu tertentu sehingga dia bisa menyala, menghidupkan mesin. Sekarang kita pasang ya, langsung pasang. bacon kan ini. Sudah. Sydney Australia. Kencengannya ya harus pakai perasaan ya, supaya nggak terlalu keras nanti. Kencengannya pakai perasaan ya, nggak boleh keras-keras. Setelah itu kita pasang konektornya. Tunggu dulu, sebelum pasang konektor kita tes satu-satu ya. Tes satu-satu, karena biasanya ada busi pemanas itu kalau sudah dipasang dia tidak mau connect karena kerapatan bodinya, dia konektor dalam tidak terhubung. Kita coba satu-satu tes. Nah ini kita tes ya, kalau ada apinya, ngecresnya, berarti dia tidak bagus. Ada semua ya. Nah, sip. Berarti saat dipasang kondisinya bagus, nyala. Sekarang kita pasang konektor. Sudah kita pasang, kita kencangin konektornya. Kencangin juga pelan-pelan ya, tidak boleh keras-keras. Karena kalau keras-keras nanti dia bisa putus juga konektor di dalamnya. Nah ini sekarang kita mau ngetes ya, kalau empat-empatnya kesambung semua. Setelah konektor dipasang, kita tes ngecresnya tambah besar lagi. Nah tambah besar lagi karena apa? Karena bebannya itu, beban wattnya dia besar. Jadi relay busi pemanas itu lebih besar dibanding relay biasa karena beban dari pemanas ini besar, wattnya sangat besar. Sekarang kabel yang besar kita pasang, kita kencangin ya, harus rapat. Nah ini kita pasang semua, ini sudah pasang, semua sudah pasang, tinggal pasang intercooler turbo. Turbo kita pasang cuma bautnya 4, 1 2 3 4. Terus itu pasang selang ya, selang intercoolernya. Jadi intercooler turbonya setelah kita pasang semuanya, pasang kabel kipas ya sama kabel sensornya. Itu anu nih, yang ada bosnya. Jadi ini kabel sensor, ini kabel sensor ya, ini kabel kipas. Jadi dia punya kipas, meskipun di sini sudah disiapkan air scoop ya. Jadi di bawah itu ada kipasnya dia.
Nah, sekarang sudah selesai semua. Mari kita coba starter ya. Jadi busi pemanas itu punya timer ya, punya timer. Nah, kita tes, kita kontak. Nah, ini dia adalah tanda busi pemanas ya. Dia akan hidup selama 10 detik lebih. Nah, hidup. Jadi busi pemanas itu timernya dia 10 detik ya, timernya dia 10 detik sampai 14 detik, maksimal 16, karena apabila melebihi dari 16 maka busi pemanasnya akan rusak, akan